بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pengertian syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa persaksian tersebut bukan hanya sekedar persaksian belaka yang diucapkan dengan mulut, akan tetapi persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah persaksian yang di sana ada keharusan-keharusan, ada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan oleh seorang muslim di atas persaksiannya itu, yang mana inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dari 4 hal. Yang pertama adalah ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh beliau. Yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang merupakan syarat diterimanya amalan, yaitu kita tidak beramal, kita tidak berbuat dalam perkara ibadah kecuali apabila berdasarkan contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah itu berarti beliau telah menyelesaikan penjelasan tentang syahadatain, yang mana beliau rahimahullah hendak menyempurnakan di dalam kitab ini pendalilan dari 5 rukun yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai arkanul Islam. Maka kemudian beliau menyebutkan di sini dalil tentang salah dan dalil tentang zakat, bahwa keduanya adalah merupakan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara perintah untuk mendirikan salat, demikian pula perintah untuk menunaikan az-zakah. Wa aqimus salah wa atuz zakah alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah.
sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara salat dan zakat secara bergandengan. Termasuk pula di dalam hadis, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan sebagai dalil bahwa as-salatu waz-zakah adalah merupakan ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat di dalam suratul Bayyinah ayat 5, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikatul ibadah, yaitu tafsir dari at-tauhid. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa jenis ibadah, di antaranya adalah salat dan az-zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan, "illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," melainkan agar mereka menyembah, mentauhidkan Allah, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, yang condong kepada tauhid dan jauh dari syirik. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah merupakan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di saat mereka istiqamah di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang perkataan Syekh wa dalilus salati waz zakah, ay anna salata waz zakata minad-din, bahwa salat dan zakat itu termasuk dalam salah satu di antara poin agama. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." Wa hadhihi al-ayatu 'ammatun syamilatun. Ayat Allah ini umum dan mencakup li jami'i anwa'il ibadah. Ya, bagi seluruh jenis-jenis ibadah. Sini umum, illa liya'budullaha, agar mereka menyembah kepada Allah, yakni menyerahkan segala macam jenis ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala budda an yakuna al-insanu fiha mukhlishan lillahi azza wa jalla. Maka haruslah seorang manusia dalam perkara-perkara ibadah ini ikhlas dalam beribadah hanya kepadanya, hanifan, condong kepada tauhid, muttabi'an li syari'ati, dan senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan ketika beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab membawakan dalil dari surah Al-Bayyinah, bahwa apa yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa, setelah Allah menyebutkan bahwa mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah, lalu kenapa diperintahkan salat? Disebutkan perintah salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Padahal bukankah salat dan zakat tersebut termasuk ke dalam jenis ibadah itu sendiri? Maka beliau mengatakan, hadza, bahwa ayat Allah ini min babi atfil khas alal am, termasuk ke dalam bab mengatafkan yang khusus kepada yang umum. Mengatafkan yang khusus pada yang umum, yaitu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Keduanya termasuk dalam jenis ibadah. Dan telah disebutkan sebelumnya, liya'budullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga penyebutan salat dan zakat ini khusus diatofkan kepada yang umum. Nah, dan itulah mereka diperintahkan. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Dan sering kita contohkan. Hafidhu ala salawati wa as-salatil wusta. Jagalah salat-salat. Disebutkan terlebih dahulu secara umum, lalu dikhususkan. Dan demikian pula salat al-wusta. Naam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Padahal imra'at termasuk dalam dunia. Tapi disebutkan secara khusus min babi atfil khas alal am. Termasuk dalam bab mengatafkan, mengikutkan yang khusus kepada yang umum. Dan faedahnya bahwa ini untuk memberikan tanbih, peringatan, demikian pentingnya yang disebutkan secara khusus itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Naam. Lianna iqamatas salati wa ita'az zakah minal ibadah. Karena menegakkan salat, menunaikan zakat, bukankah itu termasuk ibadah? Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassa 'alaiha lima lahuma minal ahammiyati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara nas tentang salat dan zakat karena keduanya yang sangat penting, lebih penting dari yang lain. Fa salatu ibadatul badan. Disebabkan karena salat itu ibadah yang hubungannya dengan jasmani. Iya kan? Kita dalam melaksanakan salat dengan gerakan-gerakan. Nah, dengan jasmani kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waz zakatu ibadatul mal. Sedangkan zakat hubungannya dengan apa yang dimiliki oleh seorang muslim berupa harta yang akan dia keluarkan apabila telah mencapai nisab dan mencapai haul. Nah, berdasarkan yang telah ditentukan di dalam syariat. Wahuma qarinatani fi kitabillahi azza wajal. Dan keduanya itu selalu digandengkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena salat ibadatul jism, ibadatul badan, sedangkan az-zakah ibadatul mal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika ay ibadatullahi mukhlishina lahud-din hunafa wa iqamus shalah wa itauz zakah. Yang demikian itu itunya kembali ke mana isim isyarahnya? Yaitu kembali kepada ibadatullah, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, mencondongkan kepada tauhid, menegakkan salat dan menunaikan zakat, seluruh jenis ibadah. Wadzalika, isyarat pada zalika. Kenapa tidak disebutkan hadza? Kenapa dikatakan zalika? Seperti juga dalam awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu. Kenapa enggak dikatakan hadzal kitabu? Naam, isyarah lil bu'd. Untuk mengisyaratkan pada yang jauh, yang menunjukkan ta'zim, pengagungan terhadap ibadah tersebut ataukah terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naam. Yang demikian itu, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa ibadah. Dinul qayyimah. Ay dinul millatil qayyimah. Yaitu agama yang lurus. Allati la wijaja fiha. Yang tidak ada kebengkokan padanya. Li'annaha dinullahi azza wa jalla. Wa dinullahi mustaqimun. Karena agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan agama yang lurus, yang tidak ada kebengkokan. Yani kebengkokan yang akan mengantarkan pada kecelakaan.
Sama sekali tidak ada. Nah, itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang itu tadi. Serong ke kanan, serong ke kiri, itu jalan-jalan i'wijaj. Jalan-jalan yang penuh dengan kebengkokan dan kemiringan, penyimpangan dari jalan Allah. Yang penyebab, yang akibatnya adalah fatafarraqa bikum an sabilih. Berpecah kalian itu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini, kama tadammanat dzikral ibadi wassalah, sebagaimana ayat ini mengandung penyebutan tentang ibadah dan tentang salat, faqad tadammanat haqiqatat tauhid, maka sungguh telah mengandung pula hakikat pentauhidan seseorang kepada Allah. Wa annahu al-ikhlasu lillahi azza wa jal, dan bahwa ini merupakan keikhlasan seseorang kepada Allah, min ghairi mailin ila syirki, tanpa kecondongan seseorang kepada kesyirikan. Faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhidan. Maka barang siapa yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka dia berarti tidak bertauhid. Lah, inti tauhid kan ikhlas. Nah, kalau seorang beribadah dengan tidak ikhlas, lam yakun muwahhidan fi tilkal ibadah, tidak dikatakan dia bertauhid dalam ibadah tersebut. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillah lam yakun muwahhidan. Barang siapa yang menjadikan ibadahnya itu kepada selain Allah, maka tidaklah dia dikatakan tauhid, bertauhid. Ya, satu jenis ibadah saja diserahkan kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih pada selain Allah, dan seterusnya, maka tidak dikatakan sebagai muwahhid, bahkan dinyatakan sebagai seorang musyrik, kafir, kharij anil millah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilus siyam, dalil tentang puasa, ay dalilu wujubihi, yaitu dalil yang menyatakan wajibnya puasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan, yang merupakan bulan yang diwajibkan atas kaum muslimin untuk berpuasa, dan tidak ada kewajiban mereka dalam berpuasa setiap tahunnya kecuali Ramadan. Nah, kecuali kalau mereka bernazar, atau di saat mereka harus membayar kafarah dengan puasa. Akan tetapi yang setiap rutin setiap tahun itu tidak ada kewajiban kecuali berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang badu dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Talha bin Ubaidillah, seorang datang kepada Rasulullah dari badu, lalu kemudian bertanya tentang hal-hal yang wajib di dalam agamanya. Lalu di antara jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antasuma Ramadan. Salah satu kewajiban itu adalah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Lalu dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban yang lain dalam hal puasa
selain itu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali apabila engkau hendak melaksanakan yang sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi qawlihi kama kutiba alal ladzina min qablikum fawaid. Dari pernyataan Allah sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ada beberapa faedah dari lafaz ini. Awalan, yang pertama, ahammiyatus siyam. Ya, pentingnya berpuasa. Haitsu faradahu Allah azza wa jalla 'alal umami man qablana. Sampai karena pentingnya puasa ini, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mewajibkan bagi umat ini, tapi umat sebelumnya. Telah diwajibkan atas mereka. Nah, ya, bukan berarti wajib atas mereka Ramadan, mungkin di hari yang lain, mungkin di Asyura, mungkin cara mereka berpuasa juga lain. Yang jelas, mutlak kewajiban puasa itu ada pula pada mereka, umat-umat sebelum kita. Berdasarkan ayat ini, ya, ini menunjukkan bahwa berpuasa itu adalah kemaslahatan sepanjang zaman. Nah, kemaslahatan sepanjang zaman. Karena kemaslahatan sepanjang zaman sehingga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada zaman Rasulullah, akan tetapi zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pun telah diwajibkan atas mereka. Wa hadza yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu, dan ini menunjukkan atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa itu. Wa annahu lazimun likulli ummah, dan bahwa itu adalah suatu hal yang wajib bagi setiap umat. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwa pintu Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa bukan hanya dari kalangan umatnya Rasulullah, tapi dari umat-umat sebelumnya yang mereka juga berpuasa akan memasuki pintu tersebut. Nah, yang kedua, tsaniyan, at-takhfifu ala hadhihi al-ummah, memberikan keringanan kepada umat ini. Haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bisiyam, di mana mereka meyakini bahwa oh ternyata bukan hanya mereka saja yang diwajibkan, sehingga agak ringan. Ya, kalau kemudian yang diwajibkan itu hanya umat ini saja, mungkin mereka berpikir, lalu kenapa umat dahulu nggak ada kewajibannya? Mereka tidak diwajibkan, kenapa? Wah, rasanya berat betul syariat ini dibanding dengan syariat yang terdahulu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa umat yang terdahulu pun berpuasa, maka kita pun lega. Oh, ternyata memang ya, kewajiban ini, beban ini bukan hanya umatnya Rasulullah SAW. Sehingga mereka pun merasa ringan. Ya, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, mereka bisa mengamalkan, kenapa kita tidak bisa mendirikannya, mengamalkannya? Alladzi qad yakunu fihi masyaqqatun 'ala an-nufus wal abdan, yang mungkin saja terdapat kesulitan atas jiwa, demikian pula jasmani kita untuk berpuasa. Maka di saat kita mendengar ternyata umat terdahulu pun mereka berpuasa, maka ini menimbulkan suatu keringanan kita untuk terdorong berpuasa. Salisan, yang ketiga, al-isyaratu ila anna Allah Ta'ala akmala li hadhihi al-ummati dinaha. Di sini terdapat isyarah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi umat ini agamanya.
haitsu akmala laha al-fadha'il allati sabaqat li ghairiha. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka keutamaan-keutamaan yang telah lalu dari selain mereka. Jadi apa yang utama di kalangan umat yang lalu tetap disyariatkan pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam umatnya Rasulullah ada berbagai keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan oleh mereka dari umat yang terdahulu, sehingga mereka pun menjadi umat yang termulia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, inti dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Bayanallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayah. Allah azza wa jalla menjelaskan di dalam ayat ini hikmat as-siyam. Hikmah kenapa diperintahkan berpuasa. Biqaulihi, berdasarkan firman-Nya, la'allakum tattaqun. Ay tattaqun Allah, kalian bertakwa kepada Allah. Bisiyamikum, dengan puasanya kalian. Wa ma yatarattabu alaihi min khisalit taqwa, dan apa yang didapatkan seorang dari perkara-perkara takwa itu. Waqad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al-fa'idah biqaulih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarah kepada faedah ini dengan sabdanya, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak punya keinginan pada dia di saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau dia tidak meninggalkan perkataan dusta, mengamalkan amalan zur, ya, kapan amalannya itu diterima? Kapan puasanya itu afdal? Kalau mereka meninggalkan segala perkara yang menjauhkan mereka dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu demikian banyak anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa, untuk berpuasa. Ya, dalam rangka untuk menjaga syahwat, para pemuda dianjurkan untuk berpuasa. Yang hasilnya adalah membina ketakwaan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul hajj ay dalilu wujubihi, dalil yang menunjukkan wajibnya haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah 'alan nas, kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullah. Maka dari lafaz 'alan nas menunjukkan wajibnya. Dan demikian pula pada ayat yang selanjutnya Allah menyatakan wa man kafara, siapa yang kafir, yakni siapa yang tidak ingin menunaikan ibadah haji, maka dia kafir. Menunjukkan apa ini? Wajibnya. Ya. Tapi wajib ini mu'allaqun bisyart. Wajib ini digantungkan pada satu syarat, yaitu apa? Al-istita'ah, mempunyai kemampuan fisik, kemampuan harta, bekal dalam perjalanan sampai ke tujuan. Wa hadhihi al-ayatu nazalat fi sanati at-tasi'ati min al-hijrah. Ayat ini turun pada tahun ke-9 dari Hijriyah. Wa biha kanat faridatul hajj, dan pada waktu itulah diwajibkannya haji. Walakin Allah azza wa jalla qal, akan tetapi Allah menyatakan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu berjalan
menuju ke Makkah. Fa fi dalil ala anna man lam yastati' fala haraja alaih. Atau fala hajja alaih. Maka di dalam hadis ayat ini terdapat dalil bahwa yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fi qaulihi ta'ala wa man kafar, barang siapa yang kufur. Kenapa kufur? Karena tidak ingin haji, begitu. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Dalilun, ayat ini merupakan dalil ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufra. Ini terdapat dalil bahwa meninggalkan haji bagi orang yang mampu, dia sudah punya kemampuan, perjalanan, fisik, uang, bekal, dia punya kemampuan untuk itu. Tapi dia tidak ingin haji, maka ini menjadi kekafiran atas dia. Kekafiran ini bagaimana? Kufrun la yukhriju minal millati. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Kufrun apa namanya, kawan? Kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Kecuali kalau dia menyatakan, bagi saya, menurut pendapat saya, bahwa menunaikan ibadah itu, ibadah haji hukumnya tidak wajib. Nah, ini berarti apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Menetapkan suatu hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wajib, dia mengatakan tidak wajib, mengingkari kewajiban. Maka dalam hal ini dia menjadi kafir. Ya. Karena istihlal dengan perbuatan tersebut, dengan amalannya itu, menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bahwa haji itu hukumnya wajib, tapi dia tidak kerjakan, berarti maksiat. Ya, kekafirannya tidak mengeluarkan dari Islam. Ala qauli jumhurul ulama, berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Di qauli Abdullah bin Syaqiq, berkata Abdullah bin Syaqiq, karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabatnya Rasulullah, la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salah. Bahwa para sahabat Nabi tidaklah melihat ada satu dari amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran, keluar dari Islam, kecuali sholat. Itu saja. Nah, adapun yang lainnya, ya, pemahaman dari pernyataan Abdullah bin Syaqiq ini menunjukkan bahwa yang lain kalau ditinggalkan tidak sampai menyebabkan kekufuran. Tapi kekafirannya itu kufrun duna kufri. Kufuran yang tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.